Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Agama Islam SMA kelas 10 yang akan mencakup materi angket internalisasi, dalil akli, dalil nakli, asmaul husna, fungsi, kesimpulan, penerapan, faktor dan kompetensi iman. Adapun dalil nakli yang pertama, surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian disambung dengan surat Hud ayat 6 sampai ke 7 dan berikutnya ayat surat Al-Mu'min ayat 116. Fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Shadaqallahul adzim. Angket internalisasi yang pertama. Di satu sisi ada orang yang bangun pagi untuk tahajud dan sholat subuh. Namun di sisi lain ada orang yang nyenyak terlelap dalam tidurnya. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kedua bisa berbeda? Yang kedua, di sisi yang lain juga. Suatu sisi ada manusia yang gemar berbuat dosa, lantas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada manusia yang terus berbuat dosa tanpa disertai taubat. Apa yang menyebabkan kedua sisi bisa terjadi? Yang ketiga, ketika musibah melanda suatu negeri semacam saat ini, pandemi COVID yang terjadi, bahkan dunia, ada orang yang menjadi korban. Si A menerima musibah itu sebagai ujian tidak putus asa dan menata hidupnya kembali. Si B berputus asa meratapi nasib, tidak terima keadaan dan jatuh dalam dosa dengan menyalahkan Allah Sang Pencipta. Kenapa orang bisa berpandangan berbeda dalam hal yang sama? Semua tergantung siapa yang dijadikan sandaran. Sandaran sebagai orang Islam, umat Islam harusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan titik tengah pada kalimat Allah selama 10 detik. Lalu alihkan pandangan ke tembok. Itulah keajaiban lafaz Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut bahasa iman adalah percaya, membenarkan. Menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Meyakini wujud kebenaran Allah yang maha suci dan sesungguhnya Dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rob yang pencipta, pemilik, penguasa, pengatur segala sesuatu. Eksistensi Allah bisa dibuktikan dengan dalil akli, dalil yang dijangkau oleh akal pikiran manusia, dalil nakli, dalil yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia atau lewat ayat
ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil nakli tentang Allah Subhanahu wa taala ada dalam surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Rob kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, lalu ia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Sekarang kita lihat dalil akli cahaya bulan, yaitu refleksi atau cahayanya sendiri. Sebelumnya banyak orang yang mengira bahwa bulan memiliki cahaya sendiri. Tetapi kini kita mengetahui bahwa cahaya bulan bukanlah cahayanya sendiri, melainkan refleksi dari cahaya matahari. 14 abad yang lalu, Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari Syamsurat yang bercahaya dan bulan yang bercahaya Qamar Nur dari refleksi. Di bidang hidrologi atau siklus air, pada tahun 1580 ketika Sir Bernard Palissy membicarakan tentang siklus air untuk pertama kalinya tentang evaporasi air laut. Pada 14 abad yang lalu, ayat juga menjelaskan, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan. Ditambah itulah maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Geologi. Pada geologis berkata bahwa dalam bumi adalah 300.780 mil bagian intinya panas dan cair. Bagian luarnya kerak tipis hanya 1-20 mil tebalnya, dan ada kemungkinan besar ia akan berguncang karena fenomena melipat yang menciptakan pegunungan yang mencegah bumi dari guncangan gempa. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. 14 abad yang lalu, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa adalah nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah adalah nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Innalillahi tis'atu wa tis'inas mami'atan illa wahidaun innahu witru yuhibbul witra
man hafidhaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil nakli asma'ul husna, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Asma'ul husna, nama-nama yang indah lagi baik, akan dijabarkan dari 99, akan disampaikan dalam kali ini 7. Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Al-Karim memiliki makna yang maha mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Yang kedua, Al-Mu'min, maha memberi keamanan dan maha terpercaya. Allah maha memberi keamanan dan maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap orang yang bermaksiat. Semoga kita terjauh dari hal yang maksiat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Wakil, maha pemelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Yang keempat, Al-Matin, maha kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya. Kekokohan dalam prinsip sifat-sifatnya juga maha kokoh dalam kekuatan kekokohannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Innallaha huwazzarrazzaqu dzul quwwatil matin. Yang kelima, Al-Jami, maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar, yang berserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan apa yang dikehendakinya, dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Yang keenam, Al-Adlu, maha adil. Maha adil, sangat sempurna keadilannya dan tidak terbatas keadilan. Manusia terbatas, sedang khilaf, salah, condong kepada yang dicintai bahkan yang dibenci. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Yang ketujuh, Al-Akhir,
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kekal. Tatkala semua makhluk hancur, Maha Kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Huwal awwalu wal akhir wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Kesimpulannya, dari 7 nama-nama yang baik, Al-Karim itu Allah Maha Mulia, Al-Mu'min Allah Maha memberi keamanan, Al-Wakil Allah Maha memelihara kita semuanya, Al-Matin Maha kokoh, Maha kuat, Al-Jami Maha mengumpulkan, Al-Adl Maha adil, dan Al-Akhir Allah Maha akhir, kekal selamanya. Fungsi dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hati menjadi tenang, tidak gelisah. 3. Dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. 4. Sebagai pengendali pelaku yang dilarang Allah. Yang kelima, untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah. 6. Sebagai penyesuai diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Terakhir, dapat mempertebal keyakinan akan kekuatan dan keesaan Allah. Kompetensi iman yang sempurna. Segala perilaku disaksikan oleh Allah. Memelihara sholat dan amanat. Menghindari perbuatan maksiat. Mentaati segala perintah dan menjauhi larangannya. Selalu bersyukur bila bahagia, selalu bersabar bila menderita. Ridho atas segala ketentuan Allah, selalu bertawakal pada setiap rencana. Sekian, semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk pemirsa semuanya. Terima kasih. Syukran kasiran, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.